Assalamualaikum, halo pemirsa, jumpa lagi bareng aku Diah Kusuma, tentunya di Narasehat. Ya, hari ini kita masih bahas mengenai waspada terhadap keracunan pangan ya pemirsa. Dan tentunya hari ini kita akan cari responden, kita akan tanya-tanya dan langsung saja kita tanya. Hai Kak, halo, dengan Kak siapa ini? Boleh dong kenalan dulu. Halo, dengan Zulfa. Kak Zulfa, ini Ya. Kak Zulfa, Masya Allah lagi hamil berapa bulan ini Kak? 8 bulan. Lagi 8 bulan, tentunya dalam keadaan hamil ini Mbak Zulfa selalu hati-hati ya dalam memilih makanan ya? Ya. Oke, kalau memilih makanan biasanya Mbak Zulfa yang seperti apa Mbak? Yang jelas tertutup rapat. Itu kan berarti kan higienis ya, terhindar dari lalat, Ya. kemudian tidak tercampur pewarna, zat-zat berwarna, itu kita menghindari yang seperti itu. Tapi pernah nggak sih dalam hidup Mbak Zulfa gitu ya mungkin keracunan pernah? Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah ya mengalami keracunan ya, karena kita kan memang harus selalu hati-hati ya untuk memilih makanan, karena makanan itu kan sumber energi kita, jadi ya harus betul-betul selektif gitu. Betul sekali. Jadi kenapa pemirsa Mbak Zulfa nggak pernah keracunan ya? Jadi Mbak Zulfa aja sudah tahu solusinya gimana ya agar nggak keracunan. Tadi gimana Mbak? Harus menggunakan harus makan makanan yang higienis, salah satunya tertutup. makanya selalu tertutup, Iya. jauh dari bakteri-bakteri seperti lalat yang membawa virus, bakteri gitu ya Mbak Zulfa ya. Iya. Tapi kalau untuk gejala keracunan Mbak Zulfa tahu nggak? Oh tahu. Apa? Biasanya kalau nggak pusing itu muntah, itu gejala awalnya yang biasa masyarakat kenali. Jadi itu gejala yang ringan ya. Iya. Kalau gejala beratnya belum tahu ya berarti Mbak Zulfa ya? Belum. Belum tahu. Oke. Iya. Nah hari ini pemirsa, aku Diah Kusuma bakal kasih tahu ke Mbak Zulfa gitu ya. Gejala seperti apa ya keracunan pangan, dan Mbak Zulfa pengen tahu nggak? Pengen. Nah hari ini kita menghadirkan narasumber spesial, pengen tahu? Ya. Nantinya narasumber spesial ini akan memberikan informasi kepada Mbak Zulfa dan juga pemirsa setia Narasehat tentunya. Jadi Mbak Zulfa, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong gitu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Keracunan pangan itu sendiri adalah kejadian penyakit yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri patogen, bahan kimia ataupun bahan berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Sebagai contohnya, kita mungkin mengkonsumsi roti atau makanan basi atau makanan yang mungkin tidak matang, itu bisa disebabkan oleh adanya bakteri yang mungkin masuk di dalam situ, atau mungkin bahkan sebagai contoh dari bahan kimia yang mungkin sengaja ditambahkan ataupun tidak, itu bisa saja menyebabkan kita menjadi keracunan makanan seperti itu. Ya, jamur sendiri pun merupakan salah satu jenis penyebab terjadinya keracunan pangan. Banyak seperti sering kita dijumpai bahwa makanan yang kadaluarsa itu dapat ditandai dengan adanya jamur yang tumbuh di roti yang berwarna biru yang bisa dapat kita lihat secara kasat mata, seperti itu. Nah, untuk penyebabnya sendiri ada beberapa jenis, yaitu bakteri patogen, ada virus, ada toksik, dan juga ada yaitu bahan kimia berbahaya seperti kita pernah kenal dengan adanya kasus kopi cyanida. Nah, itu sebagai salah satu contoh racun yang ada, seperti itu. Nah, untuk tanda gejala yang umum terjadinya keracunan pangan ini adalah yang pertama pusing, mual, muntah, kemudian kelelahan, bahkan bisa kejang dan sampai diare. Dan bahkan jika itu parah bisa menyebabkan kematian. Untuk keracunan karena bakteri sendiri biasanya waktu durasinya cukup singkat, bisa sampai 4 jam dari konsumsi, itu biasanya gejala langsung timbul. Tetapi berbeda dengan yang disebabkan oleh bahan kimia. Untuk bahan kimia di beberapa jenis tertentu memang dia menunggu beberapa waktu, tapi kalau bahan kimia itu yang sangat kuat, dia bisa sampai nggak hanya hitungan jam tapi hitungan menit bisa langsung meninggal, seperti itu. Sebagai contoh itu kayak yang pernah kita kenal di TV,
ada kasus kopi sianida, itu kan kejadiannya langsung cepat ya, seperti itu contohnya. Ataupun kayak dulu salah satu kasus yang masih sampai saat ini menjadi legenda adalah kasus kopi dari Munir. Kalau secara fisik itu kita tidak bisa memastikan, kita hanya bisa menduga karena harus dibuktikan, diperkuat dengan hasil uji laborat bahwa oh ternyata ini keracunan bakteri atau ini keracunan apa. Tapi kalau secara fisik kita belum bisa memastikan bahwa itu keracunan seperti itu. Nah, kejadian keracunan pangan sendiri itu bisa disebut sebagai kejadian keracunan pangan apabila ada 2 orang atau lebih yang mengkonsumsi jenis makanan yang sama, itu baru bisa disebut keracunan. Tapi kalau hanya 1 orang atau 2 orang tapi mengkonsumsi makanan jenisnya yang berbeda, itu belum bisa disebut. Nah, untuk pertolongannya sendiri tentu saja yang pertama jangan panik. Biasanya kan kadang terjadi sesuatu panik, nah itu malah membiarkan. Intinya jangan panik dulu. Kemudian yang kedua, muntahkan segera. Kalau memang itu dicurigai karena keracunan pangan, muntahkan pangan yang telah dikonsumsi biar dia tidak beredar di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah diberi antidot jika memiliki. Tetapi jika tidak memiliki, itu yang paling gampang itu sebagai antidot adalah susu. Susu itu bisa sebagai antidot racun ataupun air kelapa. Air kelapa juga memiliki fungsi sebagai antidot untuk penangkal racun. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu. Ya pemirsa, balik lagi di Darah Sehat, tentunya masih bareng aku Diah Kusuma. Ya, masih di Official Batik TV tentunya, dan masih dengan tema waspada terhadap keracunan pangan ya pemirsa ya. Dan hari ini kita sudah bertemu dengan, hai Ibu, boleh dong mikrofonnya dipakai, kenalan dulu, boleh silahkan. Nama saya Bu Ida. Bu Ida, saya Diah Kusuma Ibu. Yeah. Jadi sama-sama pakai Dede gitu ya, Bu Ida dan Bu Diah. Ini sama-sama kita pakainya hitam putih. Wah, kopelan ya pemirsa. Oke, Bu. Ya. Oke, Ibu Ida, hari ini ya Narasnya tuh masih bahas mengenai waspada keracunan pangan Ibu. Ibu ini kalau boleh tahu umur berapa? Saya umur 45 tahun. 45 tahun, sudah punya anak? Sudah. Berapa Ibu? Dua. Oke. Selama 45, betul 45? Iya. 45 tahun ini Ibu pernah menjumpai atau mungkin Ibu sendiri pernah keracunan atau anak Ibu pernah keracunan? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Aman. Tipsnya apa Bu? Tipsnya antisipasinya apa? Iya, kita perbanyak makanan yang sehat ya, makan makanan yang sehat, terus minum air putih yang banyak seperti itu. Oke, jadi yang sehat-sehat pemirsa. Tapi kalau misalkan di sini kan sering banyak banget ya Bu kita menjumpai, apalagi anak-anak nih yang suka jajan sembarangan, nggak dilihat higienisnya kayak gitu-gitu. Ibu biasanya menyarankan ke anaknya gimana Bu? Ya, anak-anak kami sarankan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat ya, mengurangi makanan yang instan seperti itu. Buah sayur diperbanyak. Oke, kalau misalkan ini Bu, ini pertanyaan terakhir nih dari dia. Kalau misalkan nih anak kita, bukan anak kita ya, aku belum punya anak ini Bu, belum punya anak. Misalkan nih ada kasus seorang anak keracunan, hal yang harus dilakukan pertama kali seorang ibu itu ngapain Ibu? Iya, untuk mengatasi anak yang keracunan, yang pertama yaitu perbanyak minum air putih. Ya, dilanjut kita periksa ya, diperiksa ke dokter mungkin ya, untuk menghindari seperti itu. Oke, berarti ini pemirsa, Ibu Ida tuh sudah pinter ya. Jadi hari ini kita juga menghadirkan narasumber spesial Bu Ida yang tentunya akan membahas secara detail bagaimana cara mengatasi jika kita terjadi keracunan atau mendapati keracunan Ibu. Akan dibahas secara detail. Ibu pengen tahu? Boleh. Ya, pengen tahu ya? Iya, pengen tahu aja atau mau tahu banget? Pengen tahu, banget ya. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Satu. Hitung dulu Bu, hitung dulu. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Oke, ya, untuk mencegah kejadian keracunan pangan sendiri, tentu kita tidak bisa diambil dari salah satu faktor atau tindakan. Nah, pangan ini juga suatu rantai siklus di mana pangan itu diawali dari proses pemilihan bahan,
pengolahan bahan menjadi makanan, kemudian penyajian. Nah, di rantai sinilah yang perlu kita waspadai seperti pemilihan bahan. Tentu pilih bahan-bahan yang berkualitas. Berkualitas tidak harus mahal, banyak bahan-bahan yang berkualitas dengan harga yang murah. Kemudian proses pengolahan. Nah, penting di sini proses pengolahan itu yang perlu diwaspadai adalah kebersihannya. Pastikan memasak tempat yang bersih, alatnya bersih, tempat bersih, orang yang masak pun harus bersih. Kemudian setelah kebersihan itu yang penting lagi adalah ini dimasak secara matang. Banyak mungkin beberapa makanan yang pemasakannya kurang matang itu menyebabkan jadi bakteri tidak mati secara sempurna. Nah, penting untuk dimasak secara matang, secara sempurna. Kemudian jika makanan itu jenis makanan yang tidak dimasak, sebagai contoh sayur dan buah, itu kan tidak perlu dimasak. Tetapi langkah yang perlu antisipasi adalah dicuci dengan air mengalir, kemudian yang terakhir dapat dibilas dengan air matang, seperti itu. Nah, ini di proses pengolahan. Yang penting lagi di penyajian. Makanan itu wajib disajikan setelah 4 jam dari makanan matang. Itu wajib dikonsumsi. Jika untuk mau disimpan, itu berarti penyimpanannya yang perlu diperhatikan, di mana suhu aman dari suatu makanan itu adalah minimal di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius, karena itu untuk mencegah pertumbuhan dari bakteri yang ada, seperti itu. Yang perlu kita perhatikan itu yang pertama kebersihan dari tempatnya bersih atau tidak, tentu itu akan mempengaruhi. Kedua, makanan itu disajikannya seperti apa, harusnya kan tidak hanya disajikan di suhu ruangan, tetapi makanan wajib itu disajikan dengan sesuai suhu penyimpanannya. Karena tadi saya bilang bahwa makanan ini sebaiknya 4 jam setelah masak, setelah matang itu harus segera dikonsumsi. Ketika lebih, ya disimpan di suhu yang sesuai, seperti itu. Kalau untuk makanan kemasan kan agak berbeda dengan makanan yang siap saji ya. Untuk makanan kemasan ini perlu diperhatikan dengan yang sering kita ingat adalah cek klik. Cek klik ini suatu singkatan dari yang bernama cek kanya kemasan. Kemasannya bagaimana? Kemasannya apakah masih bagus, penyok, sobek, atau apapun itu. Yang penting kemasannya dulu dilihat. Kemudian klik yang kedua adalah L. Lihat labelnya. Labelnya di situ harus diperhatikan kandungan bahannya apa saja, seperti itu. Kemudian label yang tersebut adalah masa kadaluarsanya, kemudian masa ini diproduksinya oleh siapa, izinnya itu memang izin makanan atau izin yang lain, itu L label. Kemudian I, izin edar, izin edarnya resmi atau tidakkah, dikeluarkan dari BPOM, seperti mungkin izin makanan beredar atau mungkin izin PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, ataupun izin SLHS untuk jenis makanan yang siap saji, itu untuk yang I. Kemudian cek yang klik yang satunya lagi adalah kan klik kemasan, L-nya label, I-nya izin, K yang satu adalah kadaluarsa. Itu yang kadang mungkin kita lupa atau lalai mengecek tanggal kadaluarsa dari jenis makanan tersebut. Nah, itu yang dapat kita cegah dengan melakukan cek klik untuk makanan kemasan, seperti itu. Untuk jenis kuliner di Kota Pekalongan sangat banyak sekali variannya, juga pengembangnya atau pengusahanya itu sangat banyak. Untuk izin edar sendiri di Kota Pekalongan banyak beberapa yang sudah berizin, baik izin PIRT, izin SLHS ataupun izin yang lain. Tetapi yang belum berizin pun banyak, karena kita memang untuk pengawasan izin itu agak susah, karena kita tidak tahu satu by satu tempatnya di mana, karena mungkin ada keengganan dari si pengusaha ini untuk mengurus izin. Padahal pengurusan izin itu sampai saat ini sangat mudah. Itu kita pengusaha tinggal datang ke Mall PP yang ada di Mataram, berkas-berkasnya dibawa, dan semua itu nanti akan dibantu oleh petugas dari sana. Kalau mau ke sana, atau bahkan mungkin jenengan dari rumah pun bisa, pengusaha itu. Bagaimana bisa? Tinggal akses. Sekarang internet itu sangat mudah. Tinggal buka web Sapore, di situ Anda bisa daftar segala macam, selesai. Jenengan tidak harus ke Mall PP. Kemudian itu semua adalah gratis, tanpa ada dipungut biaya. Kalau mungkin ada dipungut biaya itu oknum, bukan kami, tapi
bukan dari dinas atau dari manapun, semuanya gratis. Nah, sedangkan untuk pembayaran sendiri itu adalah untuk hanya membayar uji lab, dan uji lab pun dari pemerintah tidak mewajibkan harus di lab punya pemerintah, mau pakai lab swasta pun tidak masalah, yang penting menunjukkan uji lab. Karena apa? Karena uji lab ini penting bahwa oh iya, makanan punya usaha ini sudah memenuhi syarat kesehatan seperti itu. Ya pemirsa, jumpa lagi di Dana Sehat, tentunya masih bareng aku Diah Kusuma ya. Kita masih cari-cari responden terkait dengan tema waspada keracunan pangan. Dan tentunya di official Batik TV ini kita ketemu lagi dengan Hai Ibu. Hai juga. Boleh kenalan dulu dong. Iya. Ibu siapa? Bu Rohma. Bu Rohma ini guru TK betul? Iya betul. Lagi nganter anak-anak ya Ibu ya? Anak-anak lagi syuting acara gerak dan gaya. Makanya ini kelihatan banget ya Bu Rohma ini ceria gitu. Jadi nggak salah nih jadi guru TK. Bu Rohma, hari ini di Naraset masih bahas mengenai waspada keracunan pangan. Ibu pernah nggak keracunan? Oh, kalau saya alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Kalau dulu anak saya pernah. Waduh. Iya. Tuh, Bu? Soalnya tuh beli jajan di warung, saya nggak lihat di apa tuh expirednya itu, nggak lihat. Tahu-tahu itu anak saya tiba-tiba perutnya itu dia itu lemes, terus perutnya merasa sakit, terus akhirnya dia berbaring kan. Saya nggak tahu, kirain apa dia, nggak tahu kalau itu salah makan. Begitu tahu tadi makan apa sih nih anak, perutnya sakit. Saya lihat tadi bungkusnya yang tadi dia makan, itu ternyata expirednya udah kadaluarsa. Itu terus akhirnya ya saya berobat, kasih obat, alhamdulillah. Sembuh, sehat lagi. Ibu, oke, Bu Rohma, hari ini kita buat pengalaman buat saya, harus hati-hati kalau beli. Jadi hari ini Narasehat Ibu menghadirkan narasumber spesial yang tentunya akan membahas secara detail mengenai bagaimana gejala keracunan, kemudian cara mengatasi gejala keracunan, dan tadi ini anak ibu kan keracunannya pangan kemasan yang sudah expired. Iya, udah expired. Nah, hari ini narasumbernya bahas mengenai ceklik. Ibu tahu ceklik? Nggak tahu. Oke, nah hari ini narasumbernya akan bahas K-nya apa, LI-nya apa, I-nya apa, K-nya apa. Ibu pengen tahu? Iya dong, pengen dong. Pengen dong. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng. Kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Untuk pendaftaran di Sapori ini sebetulnya sangat mudah, tidak banyak syarat yang harus disiapkan, cukup punya email. Sekarang tentu email ini hampir semua orang bisa dipastikan ya punya email. Kenapa? Karena untuk sekarang zamannya Android, semua orang sudah pegang HP yang Android. Android itu kan melalui email. Nah, email itu kan pasti punya. Nah, melalui email itu yang pertama. Yang kedua, KTP. Cukup dua itu. Yang penting punya email dan KTP sudah bisa untuk mengurus izin membuka akun di Sapori. Baru kemudian lengkapi berkas-berkas yang ada seperti itu. Berkasnya pun tidak banyak kok untuk yang perizinan tentang pangan ini. Untuk tadi kan sudah daftar di akun di Sapori, kemudian diurus izinnya, izin yang perlu dilengkapi tentu saja harus yang dilengkapi dokumennya ya, KTP, kemudian hasil uji labnya seperti apa, itu yang diupload. Kemudian kalau ada bukti tambahan seperti foto, seperti itu, labelnya seperti apa, itu yang diuploadkan. Kemudian untuk memperoleh nanti diproses kurang lebih 5-7 hari kerja akan terbitlah izin. Izin itu pengusaha juga tidak perlu repot harus balik lagi ke Mall PP, tinggal cukup kan tadi sudah punya akun, sudah buka, tinggal di download aja filenya di situ, seperti itu. Yang perlu kita lakukan ketika di saat ini momen-momen yang harus diwaspadai ya. Yang pertama tentu saja membiasakan diri untuk PHBS. Salah satunya adalah dengan menerapkan cuci tangan secara rutin, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dapat dilakukan kita pengamatan secara fisik.
amati ketika kita menerima makanan dari manapun, mau dari MBG, dari catering, atau dari apapun itu, yang pasti wajib adalah kita amati dulu makanan itu bagaimana. Makanannya kondisinya baikkah atau tidak. Tentu secara kasat mata akan kelihatan makanan yang baik itu seperti apa. Pastikan juga bahwa oh, makanan ini tidak berubah warna, tidak berubah bentuk, tidak berlendir. Kemudian ketika kita baunya bau khas dari makanan, kemudian ketika kita cicipi tidak ada rasa yang aneh seperti itu. Saya untuk pesan untuk penjagaan terhadap kejadian keracunan makanan ini, yang pertama adalah pastikan bahwa makanan yang diterima itu kondisinya baik dulu secara kasat mata. Tak perlu harus dicicipi, tapi pastikan dulu secara kasat mata kondisinya baik atau tidak. Kemudian yang kedua, jika memang memungkinkan untuk cicipi sedikit bagaimana rasanya, apakah ada rasa yang aneh. Jika ada yang rasa yang aneh, kembalikan saja makanan tersebut ke penyedianya, seperti itu. Pesan saya cukup singkat padat. Yang pertama yaitu untuk pengecekan makanan, ingat tadi, cek klik kemasannya, labelnya, izin, dan tanggal kadaluarsa. Itu jika makanan kemasan. Jika makanan siap saji, pastikan secara organoleptik kondisinya bagus, baunya tidak aneh, kemudian amati bentuknya tidak berubah, kemudian rasakan rasanya bukan rasa yang aneh. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.